Ya, terkait dengan pengelolaan sampah menjadi energi di Indonesia, saat ini Presiden Joko Widodo memang telah meminta aturan pengelolaan sampah menjadi energi di Indonesia ini dapat dipermudah. Ia juga mengungkapkan bahwa hal ini tentunya akan menarik para investor untuk dapat berinvestasi dalam sektor pengelolaan sampah menjadi energi. Berikut kami sampaikan liputan untuk Anda. Dalam rapat terbatas dengan topik pengelolaan sampah di kantornya, Presiden Joko Widodo memerintahkan penyederhanaan regulasi terkait pemanfaatan sampah untuk pembangkit listrik. Pasalnya banyak investor yang tertarik untuk membangun pembangkit listrik tenaga sampah, namun terbentur aturan yang menyulitkan. Presiden menegaskan pemanfaatan sampah untuk pembangkit listrik merupakan bagian dari komitmen pemerintah terkait bauran energi baru terbarukan sebesar 23% pada 2025. Jokowi menegaskan perlu ada aturan jelas tentang penentuan pemenang proyek pembangkit listrik tenaga sampah. Hal ini penting agar investor dapat masuk ke proyek pembangkit listrik tenaga sampah, sehingga kota menjadi bersih dari sampah dan sampah dapat dimanfaatkan menjadi sumber energi. Kita ingin agar target energi baru terbarukan pada tahun 2025 sebesar 23% itu bisa tercapai. Regulasi aturan seperti yang sudah saya perintahkan segera disimpelkan, segera disederhanakan, sehingga yang antri untuk menyelesaikan masalah sampah menjadi energi, sampah menjadi listrik betul-betul bergeraknya lebih cepat. Sementara itu PT Perusahaan Listrik Negara kesulitan membebaskan lahan untuk mengembangkan infrastruktur kelistrikan di ibu kota. PLN menilai banyak infrastruktur kelistrikan yang harus diperbaiki di Jakarta untuk mengatasi kelebihan beban. Direktur Utama PLN Sofyan Basir mengatakan PLN sudah mengkaji beberapa alternatif untuk menambah infrastruktur di Jakarta, seperti membangun transmisi di atas perumahan dan kabel bawah tanah. Selain itu, PLN dan Pemprov DKI Jakarta sepakat untuk memprioritaskan proyek perbaikan sejumlah jalur kabel, gardu induk, dan pergantian trafo. Memang beberapa waktu yang lalu kami sudah melaporkan ke Presiden, sudah melaporkan ke Menteri SDM, sudah melaporkan ke Menteri BUMN bahwa ada infrastruktur PLN yang harus segera diperbaiki. Yang mana kejadian ini sebetulnya sudah lama, sudah 5, 6, 7 tahun yang lalu harus segera lakukan perbaikan-perbaikan karena adanya overload dari trafo, gardu induk ya di Jabodetabek. Selama ini kenapa tidak diperbaiki, kenapa tidak ditambah, ya, kenapa tidak di-upgrade infrastruktur ini? Karena kesulitan dalam rangka pembebasan lahan maupun menarik kabel transmisi di atas perumahan-perumahan di Jakarta. Sofyan menambahkan, ke depan PLN akan menggunakan tanah milik Pemprov DKI Jakarta, BUMN, TNI, dan pemerintah pusat. Meski demikian, PLN memerlukan peraturan Presiden untuk melaksanakan hal itu karena harus berkoordinasi dengan lembaga lain. Tim Liputan, Berita 1. Halo, selamat malam pemirsa. Kita bersua lagi dalam Prime Time Talk dan kali ini bersama saya Doni De Keizer. Pemirsa, persidangan tertutup MKD dengan agenda mendengar keterangan dari Ketua DPR RI Setia Novanto mendapat respons keras dari Presiden Joko Widodo. Jokowi marah dan secara tegas mengatakan tidak akan main-main dengan pihak yang mencatut namanya untuk mendapat saham 11% dari PT Freeport Indonesia. Nah, apa sebaiknya langkah yang ditempuh oleh kepala negara setelah meluapkan amarah soal catut-mencatut nama ini kepada publik? Akankah Jokowi mengambil langkah tegas terkait pencatutan namanya yang masih diduga pemirsa dilakukan oleh Ketua DPR RI Setia Novanto dalam lobi kontrak karya Freeport? Atau Jokowi hanya menyerahkan pengungkapan kasus ini dalam proses persidangan MKD yang syarat dengan kepentingan politis? Kita akan membahasnya. Telah hadir bersama saya di studio Berita 1 News Channel, pengamat politik dari Universitas Paramadina dan juga Direktur Eksekutif dari SMRC, Jayadi Hanan. Selamat bergabung Mas Jayadi, apa kabar? Selamat malam. Sehat? Alhamdulillah. Nggak masuk angin kan?
Masih sehat sih. Nah ya, karena saya minum tolak angin. Jadi nggak masuk angin seperti katanya beberapa anggota MKD gitu ya. Orang pintar minum tolak angin. Anda pintar berarti, makanya kita undang di sini. Sorry, nggak boleh nyebut ya. Nggak boleh. Nanti ada di MKD kan loh. Iya, Tapi sebelumnya tidak etis. Tidak etis. Nah, karena itu juga kita akan meminta keterangan dari salah seorang anggota Dewan Pertimbangan Presiden, pemirsa, yaitu Suharso Monoarfa yang sedianya akan hadir dalam diskusi malam ini, namun masih dalam perjalanan menuju studio Berita 1 News Channel. Karena kita tahu bahwa kondisi pada petang hingga sore ini memang cuaca Jakarta cenderung cukup macet ya, karena hujan. Apalagi besok libur. Betul. Nah, besok ada pilkada serentak. Tapi kita sudah mendapatkan informasi bahwa beliau sudah mendekat di studio Berita 1 Channel dan sudah hadir. Kita akan lanjutkan nanti, dan pemirsa, saya ingatkan pemirsa bahwa Presiden Joko Widodo meluapkan kemarahannya atas kasus dugaan pencatutan namanya dan juga nama Wakil Presiden Yusuf Kala. Jokowi menegaskan tidak boleh ada pihak manapun yang bisa mempermainkan lembaga negara, termasuk lembaga kepresidenan. Saya ajak Anda untuk melihat kembali bagaimana gesture, nada, intonasi, dan pernyataan kemarahan Presiden Joko Widodo berikut ini. Saya nggak apa-apa katakan presiden gila, presiden syarat, presiden kopah, nggak apa-apa. Tapi kalau sudah menyangkut wibawa, mencatut, meminta saham 11%, itu yang saya nggak mau. Nggak bisa. Ini masalah kepatutan, masalah kepantasan, masalah etika, masalah moralitas, dan itu masalah wibawa negara. Ya, cukup. Pertanyaan saya, melihat gesturnya Presiden, marah nggak? Saya sih bukan ahli gesture, ya. Tapi secara akal sehat, kalau kita kan tahu human relations ya, ya kelihatannya marah betulan gitu. Artinya ada semacam pernyataan yang cukup tulus berasal dari dari dalam dirinya, bahwa memang ada kemarahan itu terlihat gitu ya. Ya saya kira wajar saja kalau memang persoalannya kan pencatutan nama presiden, apalagi dikaitkan dengan upaya untuk meminta saham yang dikaitkan dengan upaya untuk memperkaya kelompok atau pribadi tertentu. Itu kan sesuatu yang serius, karena itu menyangkut bukan hanya presiden sebagai pribadi, tapi juga betul kata presiden, itu menyangkut presiden sebagai sebuah lembaga negara. Apalagi kemudian yang ini terkait dengan pihak asing kan, betul. Perusahaan multinasional yang sudah lama berada di Indonesia, yang juga sebetulnya banyak disorot orang kan sebetulnya. Jadi ini soal sensitif sebenarnya kan? Ya, sangat sensitif. Artinya kemarahan presiden itu karena sensitivitas persoalan ini atau menyangkut koleganya di DPR? Ini ada banyak masalah. Mungkin satu, ini kekecewaan kepada perilaku. Tadi kan dia menyampaikan soal moralitas, soal etik, segalanya. Jadi satu itu adalah kekecewaan terhadap, kalau mau disebut kolega ya, kolega yang... Nah kan DPR bukan bawaan presiden kan, begitu juga kolega, presiden betul. Kan, makanya. Tapi pertanyaan berikutnya, apakah wajar presiden memarahi koleganya seperti itu? Ini kan pendudukannya sama. Tidak, presiden tidak memarahi koleganya. Ini mengungkapkan kemarahannya kepada situasi yang seharusnya tidak terjadi begitu kan. Di mana situasi itu melibatkan ketua DPR? Iya, jadi ini bukan marah kepada satu orang, saya kira. Ini marah kepada mengapa para penjaga atau petugas yang ada di lembaga negara tidak kemudian membuat dirinya berada pada level yang bisa atau yang cocok dengan posisinya sebagai pejabat tinggi negara atau orang yang menjadi penggerak utama dari sebuah lembaga negara. Presiden penggerak utama di lembaga negara, kemudian lembaga negara yang ada DPR. DPR itu antara lain adalah pimpinan DPR, dan kemudian bersama anggotanya ada DPD dan sebagainya. Jadi saya kira itu suatu ungkapan yang cukup wajar gitu. Kalau misalnya Anda tadi mengatakan bahwa Presiden marah karena situasi di mana Ketua DPR dalam hal ini tidak bisa bersikap secara etis sebagaimana layaknya seorang pejabat tinggi negara begitu kan? Apakah marahnya Presiden juga etis dilakukan terhadap koleganya seperti itu? Itu bukan marah kepada satu orang.
atau kepada kolega, tapi itu ungkapan kemarahan dari dalam dirinya kepada situasi. Jadi boleh. Jadi boleh saja dia marah. Boleh saja. Cuman memang kemarahan itu tidak cukup sampai di situ. Kan ada saluran. Marah dalam arti kan artinya tidak menerima ya pelanggaran-pelanggaran yang mungkin terjadi atau kesalahan-kesalahan yang mungkin terjadi. Nah, karena itu kan ada langkah-langkah yang sesuai dengan jalurnya. Ada 3 soal di sini kan. 1 soal etik. Presiden menyinggungnya. Yang kedua tadi soal catut nama. Kalau betul catut nama terjadi itu bukan soal etik lagi, itu sudah lebih jauh dari itu sudah soal hukum. Ya. Tapi jangan lupa ada soal yang berikutnya, yaitu soal politik. Ya. Nah, soal politik ini bisa liar. Jangan sampai misalnya seperti Anda bilang, nanti ada yang mempermasalahkan, boleh apa Presiden marahin Pak Setia Novanto misalnya. Padahal kata Presiden, saya nggak marahin Pak Setia Novanto. Sehingga itu bisa dipolitisir sedemikian rupa, sehingga ujung-ujungnya menjadi sengketa antar lembaga negara. Nah, jangan sampai seperti itu. Jadi 3 soal itu harus diselesaikan secara dengan ranahnya sendiri-sendiri gitu kan. Sekarang di DPR itu ranahnya masih ranah etik. Nah, etik itu nanti tapi masalahnya ranah etik ini terkait dengan betulkah terjadi tindakan pidana atau tidak. Kan mau tidak tapi kan bisa juga paralel jalan sendiri itu. Kalau urusan hukum pidana bisa jalan sendiri. Bisa. Cuma kan lucu Mas Jayadi ketika misalnya secara etik kemudian MKD memutuskan kalau misalnya nanti tidak ditemukan pelanggaran etika, tapi secara hukum pidana ternyata dianggap barang bukti itu legal. Kalau betul ternyata terbukti ada tindakan pidana, ada yang bersangkutan secara pidana bersalah, sementara di sidang etik dinyatakan dia tidak bersalah, berarti etiknya yang salah. Karena kalau terjadi pelanggaran, termasuk yang menyidang semua itu. Oh iya, pasti. Karena prinsipnya kan kalau terjadi pelanggaran hukum pasti terjadi pelanggaran etik kan. Gitu loh. Kalau terjadi pelanggaran etik belum tentu terjadi pelanggaran hukum gitu. Gitu. Baik, jadi kalau hukumnya salah berarti keputusan anggota dewan di MKD. Yang salah. Baik, Mas Jayadi, kita akan lanjutkan di segmen berikutnya dan tentunya kita akan bergabung juga dengan anggota Dewan Pertimbangan Presiden yang sudah hadir bersama kita nanti. Pemirsa, kami segera kembali di segmen berikutnya. Tetap bersama Prime.